Selamat malam kepada Rama Ramani, Ibu Bapak, dan saudara-saudari sedama sekalian. Senang sekali pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, kebanggaan kita, yaitu Damasa Kaca Online yang diadakan oleh KBTI Keresidenan Besuki. Pada hari ini, malam ini memasuki season ke-6, episode ke-52. Hari Senin tanggal 8 September tahun 2025. Acara Damasa Kaca Online ini selain ditayangkan melalui Zoom Meeting, juga disiarkan secara live melalui kanal YouTube Dama Meta Jember dan juga kanal YouTube Dama Televisi. Nah, pada malam yang sangat berbahagia pada hari ini, kita akan menghadirkan pembicara yaitu Bante Indah Gunotera yang mengangkat topik materi pada malam hari ini yaitu menjadi manusia seutuhnya. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan pemaparan materi pada malam hari ini, mari kita semua bersiap diri untuk melakukan penghormatan kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Izin saya akan memimpin pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangko Sangkhang Namami. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan sedikit mengenai profil singkat pembicara kita pada malam hari ini, yang tentunya saya yakin sekali Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian pasti sudah mengenal pembicara kita pada malam hari ini. Nah, inilah profil singkat beliau. Beliau adalah Biku Indaguno Tera. Penabisan beliau di Padepokan Damadipa Arama Batu Malang pada tanggal 18 Maret tahun 2007 dengan upajaya Bante Sukemo Mahatera, Kama Wacacarya Bante Damadirotera, Anusawanacharya Bante Ati Medo Tera. Saat ini Bante Indaguno Tera adalah selaku Padesanayaka Sangga Theravada Indonesia, Provinsi Sumatera Utara dan juga Riau. Nah, domisili beliau saat ini di Wihara Weluwana, Klumpang. Ya, demikianlah profil singkat pembicara kita pada malam hari ini. Tanpa panjang kali lebar lagi membuang waktu, dengan hormat, dengan kerendahan hati, saya persilakan Bante Indah Gunotera untuk menyampaikan materi pada malam hari ini yang bertopik menjadi manusia seutuhnya. Selamat malam, Bante. Namaste. Ya, selamat malam, Namo Buddhaya. Selamat malam, Bante. Namo Ya, Buddhaya. Ini ah, sepertinya lagi di wihara ya, Bante? iya, saya Ah, nggak pernah selain di wihara. enggak Jarang. pernah selain di wihara. Iya, Bante. Bener juga ya, Bante. Iya, Monggo Bante malah. untuk Ya, menghemat waktu, saya persilahkan Bante untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Silahkan ya. Bante. Ada dibatasi waktu Mungkin sekitar 40 menit Bante. Setelah itu paling kita lama ada, ya. ya, setelah itu karena Ah, kita ada nanti ada sesi tanya jawab Bante. oke, ya, Iya Bante, ya, terima kasih Bante. ya. Selamat malam, Namo Buddhaya, Sotiwoto. Namo Buddhaya. Ya, hari ini kita berjumpa lewat media online. Ya,
lewat kanal YouTube dari Dhamma Meta Jember yang sering tayang ya. Hampir mungkin saat ini berapa hari sekali? Ada masa kaca online seminggu 2 kali Bante, hari Senin dan Seminggu, hari Kamis Bante. seminggu 2 kali itu tayang untuk hadir di tengah-tengah ibu bapak untuk sebagai media online, media membabarkan dhamma. Ya semoga bisa bermanfaat untuk ibu bapak semuanya sehingga nanti dhamma ajaran Sang Buddha bisa dikenal luas dimanapun. Ya, kita lahir saat ini adalah sudah menjadi manusia, sudah keberuntungan terlahir sebagai manusia. Karena manusia ini adalah kelahiran yang sangat menguntungkan untuk makhluk hidup. Karena di alam manusia ini kita itu bisa mengenal dhamma, mempraktekkan dhamma, serta juga bisa melakukan lebih banyak kebajikan. Bahwa manusia itu hidup punya 3 tujuan. Hidup bahagia dalam kehidupan sekarang, hidup bahagia dalam kehidupan yang akan datang, dan terbebaskan dari duka atau penderitaan, mencapai kebebasan tertinggi nibbana, terlahir dari tidak terlahirkan kembali. Nah, itu adalah sebagai tujuan manusia. Dan sesungguhnya manusia yang seutuhnya adalah ketika seseorang telah mencapai kearahatan, mencapai kesucian arahat itulah mencapai nibbana. Dikatakan sebagai manusia yang seutuhnya, manusia yang telah mencapai tujuan terakhir itu. Nah, manusia ini sebenarnya juga harus dalam proses menuju ke sana, menjadi manusia yang seutuhnya, yang sesungguhnya. Makanya sebagai manusia ini punya potensi untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Tetapi kita harus bisa memproses dengan cara pengembangan diri. Pengembangan diri yang seperti apa? Ya kita itu harus bisa mengembangkan sebagaimana yang seharusnya sebagai manusia. Pengembangan dalam proses untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Bahwa manusia ini punya 3 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, serta juga kecerdasan emosional. Bagaimana kita mengelola hal tersebut supaya betul-betul mumpuni, betul-betul berkembang. Nah, kalau kita Dhamma, ya, kalau kita adalah umat Buddha, tentunya mengembangkan adalah dengan cara Buddhis, dengan yang sesuai yang diajarkan oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama. Untuk manusia menjadi manusia yang berkesadaran, memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, serta juga kecerdasan intelektual. Nah, bagaimana kita mampu untuk mengembangkan itu semua? Yaitu dengan berpatokan pada jalan Dhamma, yang tiada lain dan tiada bukan
adalah berdasarkan pada Jalan Mulia Beras 8. Panya, Sila, Samadhi. Panya, Sila, Samadhi. Nah, bagaimana supaya kita itu berkembang di dalam Panya, Sila, dan Samadhi itu? Ya kita harus berlatih, ya, berlatih secara terus-menerus. Bagaimana supaya kita punya kebijaksanaan. Di dalam ajaran Sang Buddha, ya, kita mengembangkan kebijaksanaan ini harus secara bertahap. Yaitu dengan pertama adalah dengan Sutta Mayapanya. Yang kedua, Cinta Mayapanya. Dan yang ketiga adalah Bawana Mayapanya. Sutta Mayapanya ini adalah bagaimana kita mengembangkan kebijaksanaan dengan cara belajar, mendengar hal-hal baik, berdiskusi dhamma, membaca buku-buku dhamma, mempelajari hal ajaran Sang Buddha. Itu adalah hal yang harus kita latih, harus kita lakukan untuk menjadikan diri kita memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan ajaran Sang Buddha. Pengetahuan ini harus kita kembangkan sehingga kita memiliki keyakinan yang kuat, tidak ragu-ragu terhadap ajaran Sang Buddha. Karena apa? Mau belajar, mempelajari ajaran-ajaran yang ada di dalam Tipitaka. Sehingga pengetahuan kita terhadap Dhamma ajaran Sang Buddha itu menjadi lebih banyak. Itu akan menguatkan pengertian kita, pemahaman kita, kebijaksanaan kita akan meningkat. Kemudian yang kedua adalah cinta mayapanya. Bagaimana kita menjadikan diri kita itu melakukan penyelidikan terhadap kebenaran ajaran Sang Buddha yang sudah tertulis di dalam Tipitaka. Menyelidiki kebenarannya, keakuratannya, sehingga kita itu bisa makin mengetahui apa isi dari ajaran Sang Buddha itu sendiri. Dengan cara penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, sehingga nanti keraguan-raguan kita terhadap Buddha Sasana makin surut dan kita makin mengerti dan memahami karena telah menyelidiki sendiri dengan uh, apa hal-hal yang ada di dalam ajaran Sang Buddha betul-betul kita selidiki sehingga tidak ada keraguan-raguan lagi, tidak ada kesangsian lagi terhadap ajaran Sang Buddha karena kita mengetahui, melihat, menyelidiki sendiri. Kemudian yang ketiga adalah Bawana Mayapanya, yaitu kita berusaha mendapatkan kebijaksanaan dengan olah batin, melatih meditasi, melatih samadhi, ya, melatih hal-hal yang harus kita latih berkaitan dengan pengembangan batin. Pengembangan batin berupa latihan samadhi, latihan meditasi dengan cara rutin, tekun, ya, secara kontinu. Nah, dengan berdasarkan mungkin teori-teori Dhamma yang berkaitan dengan praktek-praktek meditasi. Nah, itu harus kita lakukan. Samadhi ini dalam apa unsur yang ada di dalam Jalan Mulia Beras 8 itu ada 3. Usaha benar, kemudian
perhatian benar, dan samadhi benar atau keteguhan batin benar. Samadhi dalam jalan mulai bersaban itu usaha benar. Apa yang dimaksud dengan usaha benar di sini adalah usaha untuk mengembangkan hal-hal bajik yang sudah ada di dalam diri kita. Bagaimana kita eh, memiliki sifat-sifat baik yang sudah ada, seperti halnya mungkin kemurahan hati, keyakinan, kemudian cinta kasih, belas kasih, atau sifat baik yang lain. Nah, kebijaksanaan termasuk dalamnya hiri kotapa. Nah, itu ketika itu sudah ada, bagaimana kita mampu untuk mengembangkan hal tersebut supaya batin kita itu makin teguh, makin kokoh. Keteguhan batin kita itu makin kuat. Yang kedua adalah usaha untuk menumbuhkan sifat baik yang belum muncul. Sifat baik apa yang belum kita punyai? Nah, kita berusaha memunculkan. Kalau kita yakin apa kebijaksanaan belum ada, kita berusaha menumbuhkan kebijaksanaan. Kalau cinta kasihnya belum ada, kita berusaha untuk menumbuhkan sifat cinta kasih. Kalau keyakinan kita itu belum muncul, kita berusaha memunculkan. Nah, itu adalah hal-hal bagaimana memunculkan sifat baik itu hanya sekedar contoh. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengurangi sifat buruk yang telah ada di dalam diri kita. Setiap manusia itu pasti mungkin punya sifat buruk. Mungkin kemarahan, emosi tidak terkendali, kemudian apa eh, iri hati, keserakahan, kebencian, dendam. Nah, hal-hal yang sudah laten di dalam diri kita, bagaimana supaya tidak kita kurangi sifat-sifat yang buruk yang ada di dalam diri kita. Kita berusaha untuk mengurangi. Dan usaha yang keempat adalah tidak memunculkan sifat buruk yang belum muncul. Nah, sifat buruk yang belum kita punya apa? Berusaha untuk kita tidak memunculkan sifat buruk baru. Supaya kita itu bisa mengatasi sifat-sifat buruk yang sudah ada dan sebaliknya mengembangkan sifat baik. Itu adalah usaha kita dalam yang namanya di dalam pengembangan batin atau bawana. Ada 4 usaha yang harus kita lakukan. Demikian pula kita juga harus berusaha juga melatih perhatian. Perhatian terhadap batin dan jasmani kita. Bagaimana kita bisa sadar setiap saat dengan kondisi batin dan jasmani. Kita menyadari setiap hal yang kita kerjakan, walaupun mungkin baru secara garis besar, tidak secara detail. Syukur bisa secara mendetail. Tapi seandainya belum bisa mendetail, kita itu mengerti secara apa, memperhatikan secara yang besar-besarnya. Yaitu setiap hal yang kita lakukan dalam kondisi sadar. Ketika berbicara, kita sadar sedang berbicara. Ketika kita duduk, sadar sedang duduk. Ketika kita berdiri, sadar sedang berdiri. Pokoknya setiap aktivitas fisik kita itu bisa menyadari dan mengetahuinya. Menyadari, sadar setiap saat. Kemudian juga batin, kita itu bisa mengerti akan kondisi batin yang sedang kita rasa pada saat itu. Pikiran kita itu lagi kacau atau lagi tenang,
pikir apa perasaan kita lagi galau atau lagi senang, kita itu bisa mengetahui sendi-sendi dari batin kita sendiri. Nah, itu adalah sebagai bentuk latihan supaya kita memiliki sati benar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah unsur samadhi, keteguhan batin. Bagaimana kita itu punya keteguhan, kekuatan mental yang kokoh, kuat, tak tergoyahkan. Yang batinnya tetap kokoh dalam situasi apapun, ya intinya itu tidak mudah tergoncangkan oleh kondisi-kondisi yang ada di luar diri kita ataupun yang ada di dalam diri kita, baik kondisi yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Bahwa kita sebagai manusia masih terkena oleh 8 kondisi dunia, suka duka, terkenal tidak terkenal, dipuji dicela, untung dan rugi. Itu adalah kondisi manusia yang seakan selalu kita alami. Dengan kita memiliki samadhi, keteguhan batin, maka kita itu akan bisa menghadapi situasi dan kondisi tersebut dengan keseimbangan, dengan ketenangan. Nah, ini adalah cara bagaimana kita itu bisa mengembangkan samadhi dalam ranah untuk apa? Mendapatkan kebijaksanaan dalam rangka untuk mewujudkan manusia yang seutuhnya. Demikian pula eh, apa? Tidak hanya samadhi, di dalam jalan mulia persiapan juga kita memerlukan sifat apa? Moralitas, sila. Nah, sila ini juga ada perbuatan benar. Ya, bagaimana kita setiap harinya itu memiliki tindakan-tindakan yang luhur lewat badan jasmani kita, tindakan yang eh, merupakan hal-hal praktek kebenaran, tindakan lewat badan jasmani, mungkin berdana, mungkin menjaga sila Pancasila Buddhis, ya, atau mungkin dengan praktek-praktek dari badan jasmani kita dengan tindakan perbuatan kita yang bermanfaat untuk semua makhluk. Yang kedua adalah ucapan benar. Bagaimana kita melakukan ucapan-ucapan yang benar. Suatu tindakan dikatakan ucapan benar apabila bermanfaat, dilakukan pada waktu yang tepat, beralasan, dan tidak merugikan siapapun ucapan itu. Diucapkan dengan penuh kelembutan hati. Tidak disertai dendam, kebencian. Nah, itu adalah sebagai bentuk ucapan benar. Disampaikan pada waktu yang sesuai, yang tepat. Itu dikatakan ucapan benar. Ucapan yang terbebas dari kebohongan, kata-kata kasar, yang memecah belah, yang memfitnah, ini dikatakan sebagai ucapan yang benar. Ucapan yang bisa memotivasi orang lain, bisa mendorong orang lain untuk bisa menjadi baik, ini dikategorikan sebagai ucapan yang benar. Itu ya, ini adalah kategori ucapan benar. Kemudian yang terakhir unsur dari sila ini adalah mata pencarian benar. Bagaimana kita sebagai Buddhis memiliki mata pencarian yang sesuai dhamma, sesuai dhamma. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kita itu bisa mempraktekkan hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi apapun, profesi apapun, yang penting kita jalankan dengan benar. Ketika menjadi
pedagang-pedagang yang baik, menjadi petani-petani yang baik, menjadi pegawai-pegawai yang baik, ya, pegawai yang menjaga sila, yang tahu iri dan apa, malu berbuat buruk dan takut akan akibat perbuatan buruk. Tidak apa, tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan tempat di mana kita kerja. Korupsi atau mungkin korupsi baik berupa materi maupun korupsi waktu. Nah, tidak dilakukan karena kita punya iri dan otapa. Ketika ibu bapak menjadi seorang pedagang ya jangan ya hendaknya berdagang hal-hal yang dianjurkan. Di dalam Buddhis ada 4 bentuk bentuk perdagangan yang tidak dianjurkan, yaitu berdagang manusia, berdagang racun, berdagang senjata tajam, dan berdagang makhluk hidup yang dikhususkan untuk dibunuh. Ya, itu adalah hal-hal yang seharusnya tidak dianjurkan di dalam Buddha Sasana sebagai bagian dari mata pencaharian benar, yang merupakan bagian dari moralitas yang ada di dalam jalan mulia persilapan dalam rangka membentuk manusia yang seutuhnya. Itu. Demikian pula dengan kebijaksanaan, unsur kebijaksanaan itu sendiri, yaitu ketika ibu bapak memiliki samadhi bagus, memiliki moralitas bagus, maka nanti kebijaksanaan akan berkembang. Yang dimana di dalam jalan 108 ini, kebijaksanaan memiliki 2 unsur, yaitu pandangan benar dan pikiran benar. Maka ketika kita punya moralitas bagus, punya samadhi bagus, akan mengkondisikan supaya ibu bapak punya pandangan kebijaksanaan. Demikian pula sebaliknya ketika ibu bapak punya kebijaksanaan yang baik, maka secara otomatis nanti moralitas serta samadhinya akan berkembang. Jadi ketika hal ini akan saling menopang satu sama lain sebagai hal yang saling mendukung supaya bisa menjadikan ibu bapak berkembang dan menjadi manusia yang seutuhnya. Itu dikatakan sebagai orang yang sehat secara batin. Kalau sehat secara fisik ya manusia ya harus sering olahraga, menjaga kesehatan dengan makan-makan teratur, serta juga menjaga pola makan, ya. Makanan-makanan yang sehat bukan makanan yang enak. Itu adalah pola-pola yang harus dilatih yang supaya kita punya apa ke punya fisik yang sehat secara umum, tidak berpenyakitan, yaitu bagaimana kita bisa menjaga supaya 4 unsur yang ada di dalam badan jasmani kita, bahwa badan jasmani kita hanya terbentuk dari 4 unsur, yaitu unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur padat ini terjadi keseimbangan. Sehingga ketika kita punya keseimbangan di dalam 4 unsur tersebut, ya makanya kita itu dikatakan sebagai orang yang sehat secara fisik. Ya, makanya semuanya itu harus dilatih. Semuanya itu harus dikondisikan untuk ibu bapak bisa menjadikan diri ibu bapak bisa sehat secara jasmani dan rohani secara batin. Itu dikatakan sebagai manusia yang seutuhnya. Yang lebih ideal lagi adalah ketika ibu bapak memang telah menyempurnakan sila samadhipanya ini dengan benar, dengan tepat, sehingga ibu bapak itu menjadi seorang yang betul-betul terbebaskan dari pengatur batin. Nah, itu adalah manusia yang seutuhnya, yang seideal mungkin adalah seorang arahanta, orang yang telah mencapai kesucian tertinggi dalam agama Buddha. Mungkin itu saja yang Bante sampaikan. Ya, semoga walaupun hanya sesingkat mungkin, ya semoga bermanfaat untuk ibu bapak dimanapun Anda berada.
Sekian, terima kasih. Sampai sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Aduh, terima kasih Bante. Ya. Walaupun singkat tapi terlalu padat Bante. Lalu padat ya. Terlalu padat, iya. Tapi sangat menarik sekali sih Bante. Judulnya sih memang Ah, sederhana sih Bante, menjadi manusia yang seutuhnya. ah, ah. Saya tertarik Bante dengan apa namanya tadi pernyataan Bante kalau boleh saya katakan. Tapi sekarang kita sudah masuk sesi tanya jawab ya Bante. Sambil Ya. menunggu mungkin ada informasi pertanyaan yang muncul di kolom komentar, kolom chat ataupun juga nanti di kolom komentar YouTube nanti akan saya tanyakan. Tapi saya ingin bertanya dulu Bante, bukan bertanya, Ya. tapi ingin sharing pendapat aja kepada Bante. Kan tadi Bante mengatakan bahwa ketika kita bekerja, ya bekerjalah dengan sesuai porsinya, kita bekerja Mm, dengan jujur, dengan rajin, apapun lah Bante yang baik-baik. Ya. Tapi ada kalanya Bante saya sering mendengar ya Bante. Kalau kita menjadi dalam tanda kutip nih Bante, mohon maaf jika saya salah. Kita menjadi orang yang jujur, orang yang baik hati, orang yang apa ya, suka menolong dalam tanda kutip semua ya Bante, kita hiperbola Mm, aja dalam mm. kehidupan pekerjaan yang sekarang, lingkungan yang sekarang, terutama di kota-kota besar Bante. Itu justru kita sendiri yang mati diinjek Bante. Gitu loh. Justru kita sendiri nanti yang mati. Jadi kita itu nantinya akan kalah, boleh dikatakan seperti itu dengan mereka-mereka yang mukanya ada dua atau mukanya ada tiga, lidahnya panjang, begitu Bante. Jadi seolah-olah nanti kita akan menjadi tersingkirkan. Nah, bagaimana Bante pendapat Bante mengenai hal seperti ini? Gitu Bante. Silahkan Bante. Ya, makanya jadi orang jujur, jadi orang cerdas, apa? Jadi orang apa? Baik, eh, Baik ya. Itu harus dibarengi kecerdasan juga. ya. Ya, harus cerdas juga. Bagaimana kita itu bawa diri dengan baik, supaya ya satu, ya, kita harus berhati-hati. Berhati-hati dalam arti jangan sampai itu kita dimanfaatkan orang dengan kebaikan kita. Betul Bante. Jangan sampai kita dimanfaatkan orang dengan kejujuran kita. Itu saja. Makanya kita harus punya kehati-hatian di dalam menjaga hati nurani kita supaya kita itu tidak dimanfaatkan sama orang. Makanya di sini selain kita punya kejujuran, selain kita punya kebaikan, kita harus satu lagi tambah cerdas. Itu. Ya, Bante. Berarti kan tidak Nah, jadi tidak jangan sampai nanti kita dikatakan orang bodoh yang baik hati, Bante. oh, kalau itu kita terus terang gini ya. Jadi orang ya, kita itu jadi orang jangan terpengaruh dengan kata orang. Oke, ya, Bante. Ya, jangan terpengaruh dengan kata orang. Ya, karena kita sebagai manusia dimanapun berada itu tidak mungkin untuk bisa memuaskan setiap orang yang ada di sekitar kita. Setiap hal yang kita lakukan itu akan biasanya akan menimbulkan pro dan kontra. Ada pepatah kan mengatakan apa? Anjing menggonggong, kafilah ya berlalu. Begitu ya. Ya, benar, Bante. Ah, jadi kita ya harus menggunakan akal sehat kita, kecerdasan kita dan serta juga otak kebaikan kita, ya. Otak kebaikan kita, ya kalau ini memilah dan memilih. Setiap hal apapun yang ada di sekitar kita itu harus dipilih dan dipilah. Jadi ibarat kata itu tidak ditelan mentah-mentah ya, Bante. Betul.
Digoreng dulu biar lebih enak Ya, ya Bante. kalau perlu semua itu harus melewati filter. Ya, Digoreng, digoreng, digoreng dulu sampai betul-betul kita lihat matangnya seperti apa. iya Bante. Jangan mudah eh, percaya sama orang, sekalipun itu orang dekat. Berarti lebih meningkatkan kewaspadaan ya Bante. Betul. Betul Bante. Baik, Bante. Berarti sebenarnya kan bukan berarti kita dikatakan untuk menjadi orang jahat atau bagaimanapun, tapi Ya, kita boleh ya, berbaik hati, boleh ya, ya, mempunyai sifat atau ya, karakter ya, saling tolong menolong. ya. Tapi kita pun juga boleh, kalau boleh saya katakan, kita pun juga harus bijaksana ya, Bante, untuk melihat situasi Betul, yang ada, begitu ya. betul. Jadi jangan Mm, sampai di setiap kesempatan, dengan ibarat kata dengan alih-alih, oh karma baik, ini kesempatan berbuat baik atau apa segala macam. eh, mm. Seperti tadi Bante katakan, ya kita menerimanya itu secara ya udah dilek aja, ditelan aja semua Bante tanpa Nggak bertanggung. nggak bisa seperti itu. Berarti akhirnya ya tadi balik lagi Bante, kita sendiri Mm. nanti yang keinjak sih Bante. Ya, ya, makanya Ya, jangan mau diinjak. benar, Bante, benar, benar, benar. Oke, Bante, terima kasih. Bante, Ya, ini sudah ada titipan pertanyaan Bante di kolom ya. komentar. Udah titip Mm. ke saya, tapi kurang berkenan untuk disebutkan namanya Bante. Ya, ya, nggak apa-apa. Ya, oke Bante. Bante, yang pertama Bante, bagaimana ketika kita menghadapi kondisi yang tidak baik Bante? Ya, contohnya sekarang lah Bante, demo lah atau provokator di mana-mana Ah, kan, ya. kondisi tidak baik. Ah. Tapi bagaimana kita itu tetap teguh, tetap yakin kepada Dhamma, gitu Bante. Ya, kita itu harus berpegang hukum anicca ya, perubahan itu kan. Terhadap perubahan-perubahan itu yang terjadi dalam sisi manapun, dalam setiap hal apapun, itu pasti ada bentuk perubahan. Sudah perubahan yang bekerja sesuai alamnya. Alamiahnya itu sudah umumnya begitu bekerja. Suatu hal ketika mencapai titik puncak, ya, suatu hal apapun, itu pasti akan mengalami penurunan. Demikian pula dalam hal yang buruk sekalipun, nanti akan suatu titik itu pasti akan mencapai kebaikan. Jadi ya memang itu adalah hukum perubahan yang terjadi dalam semesta. Jadi tidak kita bisa menolak, tapi menyikapi dengan setiap hal dengan kepala dingin. Dalam arti tidak mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Ya, ya intinya itu harus kita jaga hati dengan memiliki kesabaran. Dan ya tadi kesabaran tidak cukup ya ditambah kebijaksanaan. Ya, ya, ada lagi juga harus ada pengendalian diri supaya tidak mudah terprovokasi. Yaitu tadi ada filter di dalam mencerna setiap berita yang ada. Eh, dan bagaimana kita itu ini teori ya. Ini tetap tenang di dalam situasi yang ricuh gitu loh. Itu aja sih. Berarti bagaimana kita itu sebenarnya tetap menjaga ketenangan batin kita ya Bante. Mm-mm. Iya. Tidak gampang untuk Heeh. terpengaruh bahwa Tengah pengaruh ya. terpengaruh gitu. Berarti bentengnya kita juga harus kenceng nih Bante, harus Oh kuat. iya, pasti. Pasti ya Bante ya, seperti benteng Takeshi nih Bante. Benteng tembok Cina itu loh, Oh iya, sekuat itu. bentengnya tembok Cina itu juga Bante, Iya. udah Nah, panjang tinggi, udah wah ya. itu Dan itu nggak hampir ribuan tahun pun sudah masih kokoh kuat kan. masih kokoh kuat ya Ya. Bante, benar. Jadi manusia juga harus punya benteng yang kuat. Betul, betul Bante. Baik Bante. Kemudian
Nah, ini mungkin berkaitan atau menyambung ada sambungannya, Bante. Ketika kita sudah yakin, Bante, sadar kita sudah muncul gitu ya, Bante, sekuat tembok raksasa Cina gitu, Bante ya. Bagaimana kita tetap mengembangkan sada itu, Bante? Kan juga kita namanya juga manusia biasa, Bante. Bosen itu juga pasti ada. Sama Bante, saya pun juga kadang bosen juga gitu Bante. Tapi bagaimana kita bisa menjaga supaya kita itu tetap punya keyakinan terhadap Dhamma. Misalnya kita diminta untuk berdana, ya lama-lama ya bosen juga Bante, dana terus gitu kan Bante. Walaupun mungkin ada embel-embel, oh itu dapat karma baik loh nanti kita berbuat kebajikan di ladang yang subur atau embel-embel bla 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 bla. Tapi kan kadang namanya juga kehidupan kan pasang surut, Bante. Nah, bagaimana kita Iya. kita sudah yakin gitu, nah itu kita tetap apa ya memegang sada itu tetap ada, bahkan bisa mengembangkan lebih besar lagi, Bante. Kebijaksanaan. Melatih kebijaksanaan berarti ini, Bante. Oh pasti. Jadi memang harus keyakinan itu dibarengi dengan kebijaksanaan. Itu akan menjadi keyakinan yang tak tergoyahkan, yang tidak akan menjadikan kita itu surut di dalam apa mengembangkan kebajikan. Itu akan menimbulkan supaya kita itu punya wirya secara ajek ya. Nah, wiryanya itu stabil maksudnya. Kita kan kadang jadi manusia itu masih api wirya kan ibaratnya kan api nyalanya itu turun naik. Tetapi kalau kita itu punya kebijaksanaan, itu akan apinya itu akan menyala dengan agak stabil. Api wiryanya itu tidak menggebu-gebu, juga tidak apa ya, tidak mudah mati ketika kena angin besar. Dia tetap menyala. Kita waktu mendapatkan apa suatu hal yang baik dari niat baik kita, kita pun tidak terlalu terbawa. Orang kebanyakan itu kan terbawa kondisi oleh yang kita alami pada waktu itu. Kondisi yang kita alami kita itu akan membuat kita itu terbawa. Karena kita itu belum bisa menguasai emosi kita. Jadi mudah sekali kita terpengaruh dengan kejadian-kejadian di luar diri kita, yaitu berkaitan dengan hal bajik maupun hal menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Tapi yang harus kita miliki adalah bagaimana punya kestabilan, menyikapi dua hal yang kita alami itu, yang baik maupun buruk. Tetapi kalau kita punya eh, pengertian, ya punya pengertian benar terhadap hukum kama, bahwa segala hal apapun yang kita miliki adalah aku adalah kan sering kita melakukan perenungan ya. Jangan hanya sekedar sebagai seremoni ketika puja bakti kan aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, pewaris perbuatanku sendiri. Tapi ya kadang-kadang orang itu membaca hanya seremoni, tidak sampai ke lubuk hati paling dalam. Makanya tidak mencerna kata-kata itu hanya sekedar hafalan setiap kali puja bakti. Betul, Bante. Kadang saya Ya pun itu. juga seperti itu. Kalau Ya Bante mau minta makanya. saya untuk membaca parita, ayo Ya. Bante, saya hafal Bante. Bahkan terjemahannya pun saya hafal Bante. Ya, Ayo dah. tapi Tapi tidak ketika sampai ke hati. ya, Heeh, tapi ya, ketika apa namanya diminta untuk mengalami sendiri, meresapi ya itu nggak bisa. nggak nggak kena gitu loh Bante. Ya Belum makanya, mengena, jujur ya, Bante. ya makanya itu yang harus harus diselami di situ supaya itu juga bisa menjadi api, api wirya kita itu tetap stabil dengan kita itu bisa menjaga supaya tetap tidak mudah. Kadang orang itu satu yang jadi masalah kan labil aja sebenarnya. Mudah terprovokasi oleh kondisi-kondisi yang secara batin dan jasmani itu menimpa kita. Itu saja sih. Betul Bante.
Jadi Ah, walaupun apa namanya ya Bante, berarti boleh dikatakan itu eh, kalau saya boleh apa ya menginterpretasikan atau mengambil kesimpulan lah sedikit Bante apa yang Bante sampaikan tadi. Berarti walaupun kita mempunyai api sadanya itu awalnya itu kecil ya Bante ya, mm, tapi kita itu bisa menjaga kestabilan api wirya mm. itu Dengan tetap ada kebijaksanaan. itu kan juga lebih baik daripada Ya, ketika eh, ya, pertama kalinya apinya tuh langsung wes gitu seperti kayak ya, pakai kompor jos gitu ya, Bante. ya, Tapi di tengah perjalanan langsung lama-lama mati redup-redup. Nah, redo. Ya, ya. Tapi sebenarnya Bante untuk menjaga kestabilan itu ya Bante ya api tadi supaya tetap apa ya tetap mm, stabil walaupun mungkin dilihat orang kecil ya oh ya, apinya ini kok ya, kecil gitu ah, itu kan juga butuh perjuangan Bante. ya. Makanya ketika kita melakukan apapun, jangan mau dilihat orang, supaya Oh, nggak ada oke. tuntutan. Kan kadang sekarang zamannya itu Bante, eksis Bante, di Iya, foto ya, selfie maksus medsos, ya, ya. Instagram Bante. Itu tidak akan tahan lama kalau modelnya begitu. Iya sekarang kan begitu Iya, zamannya Gen Z iya, Gen Z makanya. Bante. Iya, Ya kita mau jual gengsi harganya berapa? mahal Bante Ya, mahal. makanya. Mahal Bante, Iya, iya, gengsinya makanya. mahal Iya, Bante. iya. Iya, Susah kalau misalnya. Kalau susah. ukurannya itu sudah sulit, Betul, karena itu nggak mungkin didapat terus. betul Bante, Hmm. betul. Karena karena gini Bante, kadang kalau saya mikir ya Bante, kita mau mengikuti gengsi itu seberapa kuat sih Bante? Ya, makanya. Ya, Hmm. seberapa kuat kita mau ngikutin. Hmm. Iya. Ya, siap Bante. Aduh, Hmm. masukan buat saya ini banyak banget deh. Bisa tepat sekali saya kok bertugas Oh, malam ini ya Bante. oh ya, jodoh ini. Iya Bante. Bante ini lagi, Hmm. ini ada Apa? sambungan lagi Bante. Ya. Jadi ketika menjadi perumah tangga, ya seperti saya ini kan Bante tidak menjadi Hmm. seorang bajita gitu Bante. Untuk melatih sada Bante, apakah cukup dengan berdana dan sila saja Bante? Oh, tidak cukup. Ah, tidak cukup. Tidak cukup. Saya Berarti harus katakan ditambah apa tidak lagi cukup. Bante? Sama di Tambah Bante. bijaksana tadi saya ngomong. Oke. Harus ada sama di dalam hal kita melakukan untuk memupuk nilai-nilai keyakinan supaya betul-betul kokoh itu harus ada pengertian benar. Kalau tidak ada di situ ya akan mudah sekali labil. Labil dengan apa hal-hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita gitu. Labil. Berarti ibarat kata berbuat baik itu boleh dikatakan jangan nanggung ya Bante ya. Kalau mau jos Ya, jos sekalian begitu. sebenarnya ya itu juga maksudnya kalau berbuat baik dalam hal berdana itu ya sesuai dengan keikhlasan kita. Tetapi Ya. kalau kita mau belajar itu yang nggak boleh nanggung. Oh, belajarnya ya Bante untuk mendapatkan Iya, pengetahuan. iya. Itu Nah, yang nggak boleh betul. tanggung-tanggung maksudnya. Kalau berbuat baik kan kadang-kadang kan ya tergantung dari tingkat kemelekatan orang kan. Kayaknya bawaan. Ya, keterikatan orang terhadap hartanya itu gimana sih? Ya Hmm. walaupun punya banyak secara ini kalau hatinya itu masih belum kaya ya tetap dia keluar sedikit. Tapi walaupun mungkin hatinya apa eh, secara finansial mungkin ya belum dikategorikan sebagai konglomerat, tetapi kalau dia punya kemurahan hati, ya bisa juga dia berdana lebih banyak. Jadi tidak bisa menjadi ukuran itu. Tapi kalau dalam hal batin ya, ya kita belajarnya jangan nanggung itu. Ya, oke. Ya. Ya, ya. Benar, benar, benar. Berarti sebenarnya walaupun kita bukan sebagai seorang pabajita, ya Bante ya, Mm, kita pun ketika berlatih mencari pengetahuan, mencari keterampilan itu jangan nanggung. Begitu mm, ya mm. Bante. Jangan Iya. merasa bahwa oh saya kan bukan biku, saya kan bukan Mm, Atasilani, saya kan iya. bukan ini, bukan Iya. itu gitu Iya. kan. Iya. Ya, ya. Ya, Paham Bante? setiap apapun yang kita lakukan baik hal kecil maupun besar
itu harus dilakukan dengan sepenuh hati. Tuh, siap Nah, Bante. Siap dan melaksanakan yang Bante. kedua, ketika kita melakukan suatu apapun, kegiatan pun apapun dimanapun yang berkaitan dengan dhamma, jangan berharap disanjung. Kadang kan masih perlu ya Bante ya. Nah, ya, Apalagi. tapi pengharapan itu akan berbanding dengan kekecewaan. Oh, karena sudah ada harapan ya Bante ya. Ya, Ya, nanti kalau kita nggak disanjung, ah, aku nggak mau ke wihara lagi. saya Orang nanti nggak saya lihat saya, gitu. iya betul Bante betul betul betul, betul. Nanti saya nggak mau ketemu Bante Indaguno lagi deh Iya, gitu iya, Bante ya. nggak dapat pujian dari Bante. Ah, ya itu Bante. Tadi saya dana makan, dananya nggak dicoba, Iya, nggak iya, dicicipin, nah gitu. ditengok pun tidak. Ditengok pun juga tidak. Waduh, sakit hati saya Bante. Iya, udahlah, besok nggak usah datang lagi. Itu Iya, benar, itu benar, benar. begitu, pasti akan timbul kekecewaan. Pengharapan itu akan berbanding dengan kekecewaannya itu. Benar, benar. Karena sudah ada pengharapan di baliknya itu ya Mm, Bante ya. ya, Betul, betul, betul. Siap Bante, dapat ilmu lagi saya malam hari ini. Banyak dah ilmunya Bante. Bante, boleh lagi dong satu Bante. Ya, apa? ya. Bante, bagaimana membuktikan bahwa dhamma sebagai kebenaran? Kan seperti dalam Saca Kiryagata gitu Bante. Dan juga bagaimana membuktikan bahwa kita itu semakin kuat, semakin yakin di dalam dhamma Bante. Kalau membuktikan dhamma ya, eh, ya perubahan lah yang paling gampang mungkin ya. Perubahan tidak perlu jauh-jauh, yaitu perubahan yang ada di badan jasmani kita. Ya mungkin secara pemikiran, waktu muda gimana, sekarang sudah tua gimana, kemudian secara penampilan, kemudian juga secara apa eh, apa energiknya loh, itu kan sudah jelas-jelas terlihat. Kemudian juga eh, bisa mengamati benda-benda di sekitar kita ya, yang tadinya bagus kemudian rusak ya. Ya itu kan adanya hukum dhamma di situ. Itu mungkin perubahan lah yang paling dekat dengan kita dan tidak perlu cari contoh keluar. Kemudian juga eh, yang kedua tentang hukum karma. Tentang hukum karma yang paling gampang dilihat adalah apa? Keluarga dalam satu saudara dalam satu kandungan ibu kita ya sama-sama satu keluarga lah, misalnya empat bersaudara. Masing-masing nanti itu punya watak sendiri, cara hidup sendiri, gaya sendiri. Itu sudah membuktikan kebenaran Dhamma tentang tumimbal air. Kemudian yang lebih luas lagi ya tentang perbedaan perbedaan orang. Kenapa orang berbeda? Si aku begitu, si B begitu, si C begitu. Ya, ya itu adalah bukti kebenaran adanya hukum karma. Ya, hukum perubahan Bante. Ya, ya itu tentang apa nasib orang ya. Kalau bahasa umumnya nasib orang beda-beda. Betul Itu. Bante. Mm. Ya, kalau menguji tentang apa keyakinan kita itu sebenarnya ya teruji ketika apa ya keyakinan kayaknya nggak ada yang dijelaskan di dalam Anggutara Nikaya itu sebenarnya adalah ketabahan seseorang, kebijaksanaan seseorang, serta juga moralitas seseorang. Nah, bagaimana menguji mereka? Ya kalau kita menguji yang lain itu, ya kita harus menyelidiki orang itu dan dilakukan. Yang melakukannya itu adalah orang bijaksana. Bagaimana menguji ketabahan seseorang ketika mereka dalam penderitaan? Sikap mereka seperti apa?
Nah, kemudian kebijaksanaan orang itu bisa diuji kapan ya itu ketika kita bercakap-cakap dengannya. Dan yang menguji ini juga harus orang bijaksana dalam Hmm. jangka waktu yang lama. Nah, itu baru bisa benar tidak. Kalau ujian keyakinan ya sebenarnya paling gampang ya kita itu berada di tengah-tengah yang non Buddhis kita tetap bisa menjadi Buddhis itu sudah betul-betul ujian. Nah, keberadaan kita misalnya dalam satu komunitas itu maksudnya ya komunitas entah itu pergaulan apa kita itu di situ Buddhis sendiri ya tapi kita tetap bisa eh, dengan percaya diri mengaku saya agama Buddha. Nah itu ujian bahwa kita itu punya keyakinan yang kuat. Tapi kadang susah Bante karena Dan kita ya itulah merasa makanya bahwa beda itu sendiri Bante. ya makanya ya, itu berarti ya keyakinan kita itu masih belum terlalu kuat. Betul. Nah, tapi kalau kita kuat, itu kita sudah punya keberanian untuk mengakui tentang jati diri kita itu siapa. Di tengah-tengah orang yang apa bukan satu dengan kita. Ah, memang itu ada resiko, mungkin ya kita dijauhi orang. Ya, Dan kita sudah siap dengan resiko itu. karena mungkin kita berbeda sendiri ganti begitu mungkin Hmm, Mbak Bante. Jadi kita Iya, merasa aneh iya, sendiri gitu iya, kan. Jadi merasa iya, bahwa tidak sama dengan komunitas yang kita berada pada iya, saat itu Bante. iya. Ya, eh, sebenarnya yang bagus itu bagaimana ya sebenarnya dengan pola kita berbicara, dengan kita berbuat itu sebenarnya kita itu bisa mempengaruhi orang. Itu baru kita itu memiliki keyakinan yang kokoh kuat. Mempengaruhi orang dengan apa? eh, dengan metode kita. Tapi mereka nggak merasa kita mempengaruhi dia. Nah, itu namanya ujian bahwa kita itu punya kekuatan untuk berpengaruh orang lain. Tapi itu adalah sudah lebih tinggi. Kalau yang nggak minimal itu kita itu tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada, tetap tegar dalam situasi yang berbeda itu. Dan kita itu tidak goyah maksudnya. Ini lagi Bante masih satu lagi Bante. Ya, Satu lagi. ya. Satu lagi Bante. Bante, bagaimana kita sebagai orang tua Bante mengajarkan sila terhadap anak-anak Bante? Karena Sebenarnya kan apa ya? Kadang kan pemahaman anak-anak itu kan tidak sedalam kalau kita memberitahukan kepada orang dewasa Bante. Begitu sih. Jadi mungkin dengan bahasa yang sesimpel mungkin, tapi kadang kan juga belum tentu bisa dimengerti, Bante. Kadang kita memberitahukan kepada orang dewasa pun juga kadang belepotan, Bante. Gimana kita sekarang kalau mengajarkan terhadap anak-anak, Bante? Ya walaupun paling Bante belum gampang punya anak atau tidak punya anak ya, Bante. kan ada istilah pengawat lebih teliti daripada pelaku. Nah, betul, karena berada di luar, Bante. Iya. Jadi dengan ini maksudnya apa? Dengan memberi contoh. Anak itu adalah eh, akan meniru apa yang dilakukan orang tua. Kalau kita mau mendidik supaya anaknya punya kata-kata yang lembut, ya kita berusaha untuk berkata lembut. Memberi contoh itu yang paling gampang. Kalau kita ingin melatih supaya anaknya itu disiplin, kita harus disiplin dulu. Anak sekarang itu pinter-pinter, jadi nggak bisa dengan omongan. Ya dengan omongan tapi dibarengi dengan langsung praktek.
nak, ke wihara ya. Lamanya ke mall, gimana? Nah, ya kan? Daya tarik mau lebih kuat Bante. Nah, makanya itu nggak bisa anak sekarang seperti itu. Kadang-kadang kita sudah ceri contoh, sudah kasih contoh apa segala macam, anak pun masih ngeyel, apalagi tidak dikasih contoh. Akan lebih nggak nurut lagi. Anak sekarang itu harus dikasih contoh, dididik dengan perilaku kita. Kalau kita ingin supaya anaknya berperilaku baik, kita bagaimana sih bisa menciptakan lingkungan yang kondisinya baik di rumah. Contoh, itu untuk anak-anak adalah dengan memberi contoh. Betul Bante. Jadi Nah, kadang itu kalau misalnya anak-anak itu sudah melihat orang tua katakanlah, karena kan lingkungan terdekat itu kan di dalam rumah Bante. iya makanya. Iya, benar. Tidak bisa Makanya kita harus beri contoh. memasrahkan atau mempasrahkan apa bahasa Indonesia yang benar ya Bante kepada lingkungan sekolah Enggak bisa, ataupun enggak kepada bisa, lingkungan sekolah minggu di enggak wihara. bisa, enggak bisa. Nggak bisa ya Bante ya. Nggak bisa. Orang tua itu justru yang harus bisa memberi warna untuk anaknya. Betul, 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 betul. Karena waktu itu lebih banyak di rumah sebenarnya ya Bante ya. Ya iya. Betul. Dan kadang-kadang ya kita di rumah itu sekarang zaman-zaman sekarang orang itu sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Jadi seolah-olah yaitu tadi ada istilah mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ini sebenarnya tidak baik-baik amat. Makanya ada harus diatur waktu gimana jam-jam tertentu itu hidup tanpa HP. Oh, Bante, maaf. Zaman sekarang itu HP lebih penting Bante. Justru itu yang seharusnya kita itu harus mengubah pola. Betul, Bante. Bagaimana dalam jangka waktu 1 jam 2 jam, semua seluruh keluarga itu dilarang menggunakan HP. Nah, betul. Hmm, Kadang kalau mau ikut retret meditasi aja, kadang berpikir HP disita. Ah, itu kadang Iya, mikir Bante. iya, makanya Yang beratnya itu, itu sebenarnya bukan atas silanya, bukan ya, meditasinya, bukan ceramahnya, Bante. ya, Tapi no contact ketinggalan dengan HP. handphone, Bante. Iya, hmm, itu. Karena jujur biasa saya pun juga kadang gitu. Kadang Nah, kalau keluar rumah itu yang diperiksa bukan dompetnya, bukan iya, kunci rumahnya iya, atau apanya. iya, HP dibawa apa enggak gitu. iya, betul. Jadi Ya itu HP itu sekarang, sekarang nomor satu, Bante. betul. Betul, betul, betul. Kadang komunikasi sama orang tua pun ya, Bante. Kadang Ya, mungkin karena rumahnya heeh. mungkin besar ya, Bante. Atau Cara, rumahnya sekarang ya bertingkat ya. lewat HP kan? Komunikasi dengan orang tua di lantai satu, anak di bawah pakai handphone, Bante. Ya makanya itu sudah nggak begitu sehat. Betul, 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 betul. Karena mungkin mager ya Bante ya. Ya, Dari lantai dua turun ke lantai satu ya ketemu agak mama dengan males ya papa. itu. Paling Ya, cuma, Ma, masak apa, Ma? Ma, sudah ya. makan, Ma? Nah, Ya, begitu Bante. Mungkin dengan alasan alibi, kan ya ada handphone, ada yang praktis, ngapain ya, susah-susah begitu. iya, Ya, jadi mungkin itu semakin apa ya Bante? menjauhkan. Menjauhkan. Jadi seolah-olah bahwa hubungan emosional batin orang tua dengan anak itu semakin jauh, Bante. Iya, Beda dengan saya, Bante. Saya kan terpaksa, Bante, karena anak rantau, Bante. ya, ya kalau anak Ya, rantau lain. lain lagi cerita, Bante. Iya, Lain lagi cerita. Beda, Bante. Kalau sudah satu iya. rumah itu pakai calling-callingan HP, dengan handphone itu, iya. aduh. Ah, nggak Itu, iya Bante. itu. Iya. Oke, Bante. The last question, Bante. The Ya, last question, Bante. Bante, bagaimana kita sebagai umat Buddha, ya Bante, bisa menjadi teladan di lingkungan keluarga, seperti tadi Bante menjadi contoh yang baik, begitupun juga dengan di lingkungan kerja kita. Apalagi kalau di lingkungan kerja, Bante, kan keberagaman keyakinan dan kepercayaan itu sangat besar sekali. Bagaimana kita bisa menjadi teladan lah, Bante, sebagai umat Buddha yang baik, Bante. Silahkan, Bante. ya satu harus punya integritas.
Dua, punya kedisiplinan. Tiga, rendah hati. Eh, apa? Empat, adaptasi. Mau tambah lagi? Kelihatannya sedikit Bante, tapi pada Ah, saat prakteknya Bante, iya. Empat aja belum tentu bisa. belum tentu Bante. Terus yang ke lanjutnya murah hati. Murah hati dalam arti kata suka menolong ya Bante. Kita itu jadi orang itu entengan. Tahu entengan kan? Entengan Ringan itu tangan. ringan tangan. Iya. Ya, Heeh. Itu bukan suka menolong. suka menolong, bukan gampangan ya Bante dalam arti kata Enggak, Bante. Bukan enggak. ya Bante ya. Entengan itu mudah menolong orang. Maksudnya Mudah menolong orang. kita itu apa ya namanya? Cekatan. Ya, Cekatan satset itu lihat Bante. saset ya. Benar Satset. bahasa sekarang saset ya. Satset. Gitu. Mm-mm. Terus itu maksudnya kita bisa lihat loh kok, ini kondisinya gimana dan saya harus bagaimana itu cepat tanggap. Berarti maksudnya Bante itu kita itu peka terhadap situasi yang ada. Nah, betul Nah, itu peka. oh pinter saya Bante. Peka dalam lingkungan. Iya, iya Bante, ya. Betul, betul, betul. Betul, betul. Jadi kalau 5 hal ini dilaksanakan sebenarnya Hmm. ya tanpa perlu apa ya Bante kita, oh ini loh saya gitu. Saya Nah, nggak orang-orang sekitar perlu. sudah bisa melihat sendiri gitu ya Iya. Bante. Nah, ya kalaupun belum dilihat ya tidak apa-apa juga kok. Intinya satu itu jangan jangan mau. Jangan mengharap penglihatan dari orang lain Bante. Iya, itu. Karena sudah saya bilang pengharapan sesuai dengan kecewaannya Iya akan Bante. berbanding. Tapi kadang-kadang ya Ya, zaman saya balik ya lagi sih Bante. memang itu Iya. memang ya manusiawi lah kalau bahasa sekarang kan manusiawi. Kalau nggak dilihat Bante Indaguno nanti saya posting di medsos saja ya begitu Bante. Manusiawi Karena ya maunya seperti itulah kerja Bante. dikit langsung mau apa di langsung ditaruh di medsos. Iya, sekarang Iya, medsos itu cepat sih Bante iya. penyebarannya aja Mm, Bante. iya. Makanya saya Penyebarannya nggak cepat. nggak ada medsos, males. Selain penyebarannya cepat, pengaruhnya juga sangat luar biasa sekali. Iya, betul. Sangat luar biasa sekali. Selama kita bisa memanfaatkan, sebenarnya medsos pun juga Ya berguna. berdampak baik juga. Ya benar Iya. sih Bante, balik lagi. Semua itu jika digunakan dengan secara tepat Hmm, dan apa ya Bante, iya. Ya tepat akan sasaran gitu. bermanfaat. Iya. Betul, betul Bante, betul. Ya, baik Bante. Sepertinya pertanyaannya sudah habis, Bante. Nah, ya Terima sudah. kasih sekali untuk ilmunya Ya, pada malam hari ini. iya. Gitu, Ilmu Bante. pas. Iya, ilmu pas Bante. Pas saya yang Pas-pasan. bertugas malam ini, Bante. Iya. Ya, Bante, mohon closing statement pada malam hari ini, Bante. Silahkan, Bante. Ya, ya, keberuntungan kita lahir sebagai manusia jangan dia sia-siakan karena setiap orang itu punya potensi untuk mengembangkan dirinya sendiri menjadi manusia yang luhur ya, manusia yang bermoral, berkebijaksanaan serta juga manusia yang punya pengendalian. Eh, Sehingga nanti ketika kita punya cara untuk mengembangkan diri dengan bertahap, ya, lambat laun ya kita itu akan berkembang di dalam kesadaran diri, ya, kesadaran diri dalam arti berkembang secara spiritual. Ya, perkembangan ini akan mengarah kepada keberadaan kita sebagai manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam Buddhisme yang manusia yang seutuhnya adalah seorang arhanta.
yaitu menjadi seorang suciwan. Ya, ketika seseorang itu telah menyempurnakan atau telah mempraktekkan jalan mulia Buras 8, yaitu Panya Sila Samadhi. Nah, ketika ini dilatih secara bertahap, secara terus-menerus, maka kita betul-betul akan menjadi manusia yang seutuhnya. Ya, ya semoga semuanya berbahagia dimanapun Anda berada. Sekian, terima kasih. Sabi sata bawantu sukitanta sadu. Aduh, aduh, aduh. Terima kasih Bante atas waktunya pada malam hari yang sangat luar biasa sekali, terutama untuk saya Bante, banyak sekali Hmm, ilmu yang bisa saya dapatkan. hmm. Seperti yang tadi Bante bilang, pada malam hari ini semuanya serba pas, Bante. Serba pas gitu Bante ya. Iya, Semoga di lain kesempatan saya bisa hmm, mendapatkan karma baik lagi berjumpa dengan Bante, menjadi iya, meditator lagi, ya sehingga ilmu saya semakin mudah-mudahan lebih bertambah lagi Bante. ya. Bante, satu Hmm, permohonan lagi Bante. Mohon Bante berkenan untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam hari ini ya, Bante. ya. Mari semuanya bersikap anjali. Kita akan melakukan patidana atau pelimpahan jasa untuk para leluhur, para makhluk. Semoga mereka berbahagia. Icetang patitang tenghang gipamewa samicato sape purento sankapa cando panaraso yata manico tiraso yata sape teo vivajanto saparoko vinasatoma Pawatuantarayo Sukitikayo Bawa Piwatanasile Buddha Pacayino Cattaro Dhamma Vatanti Ayo Anno Sukang Palang Bawatu Sabba Manggalang Ando sabba devata sabba buddhano vena sada sote bhavantu te bhavatu sabba mang rakanta sabba devata sabba dhammano vena sada sote bhavantu Bhavatu sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba sanggano bhavena sata sote bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Bante, mohon izin saya memimpin pembacaan nama Karapata Bante. Ya, ya, Mari Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian, kembali kita akan melakukan penghormatan kepada Sang Tiratana. Izinkan saya memimpin pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bante Indah Gunotera yang pada malam hari ini sudah berkenan meluangkan waktu untuk mengisi acara Dhammasakaccha online pada malam hari ini. Saya akan memimpin pembacaan Okasa, nanti silakan dilanjut dengan mengucapkan Wandami Bante. Okasa. Wandami Bhante
wadana silisane camuda pacaino catarutama wadanti ayuwano sekampala. Seduh, seduh, seduh. Terima kasih Bante atas Ya, kesempatannya. sama-sama. Yo, Ya, Bante. Ya, yo. sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, izinkan panitia akan memberikan informasi, beberapa informasi yang akan disampaikan. Silakan. Ya, dengan demikian berakhir sudah acara Damasa Kaca Online yang diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bante Indaguno Tera pada malam hari ini. Bante yang sudah berkenan berbagi dhamma pada malam hari ini dan juga kepada Ibu Bapak Rama Ramani dan saudara-saudari sekalian yang mengikuti acara pada malam hari ini dan masih setia untuk terus mengikuti acara Damasa Kaca Online yang diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan diselenggarakan secara live melalui kanal YouTube Dhamma Meta Jember dan juga Dhamma Televisi. Saya Yeni Siwali pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo budaya. Terima Selesai. kasih, Bante. Yo, sama. Pamit ya, Bante. Ya, Pamit, izin ya. Bante. Aku. Yo. Ya.